Jumpa kembali kita dalam pelayanan di awal tahun 2021. Tentu sukacita masih ada bersama kita sekalian. Kita akan mulai dengan ibadah kita pagi ini. Miss mengajak kita bersama-sama menyanyi lagu Hari Ini, Hari Yang Telah Dijadikan Tuhan. Ya, yang semangat anak-anak. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Ya, mari kita akan berdoa untuk mulai ibadah kita pagi ini. Miss akan berdoa untuk kita sekalian. Terima kasih ya Tuhan untuk pertemuan kami bersama dalam ibadah Jumat ini. Kiranya damai sejahtera boleh ada pada kami, dan biarlah terang Roh Kudus menerangi kami, sehingga dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya boleh terjadi di dalam kehendak-Mu saja ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak didik kami yang mengikutinya di rumah, biarlah kami semuanya boleh diberkati lewat ibadah ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, kita lanjut lagi dengan pujian kita yang berikutnya, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Oh, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Oh, haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah,
Oke, pujian kita yang berikutnya, Tuhan Yesus baik. Karena Tuhan Yesus baik, kita masih berjumpa di tahun yang baru. Oke, semangat anak-anak, mari kita menyanyi bersama-sama Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, baik anak-anak, saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitab kalian. Kita akan naikkan pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. hatiku
Baik, untuk pelayan firman Tuhan disilakan. Shalom anak-anak, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun mari sebelumnya kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami masih diberi kesempatan oleh-Mu untuk sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus menolong anak-anak yang ada di rumah, sehingga mereka dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Terlebih Tuhan, mereka dapat melakukannya setiap hari dalam kehidupan mereka. Ini doa hamba-Mu dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, anak-anak, hari ini kita sama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 12. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 12. Bisa anak-anak memperhatikan Alkitab masing-masing di rumah, bisa Tali akan membacakannya buat anak-anak. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 12. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia, yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang dinyatakan, yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Nah, anak-anak, kehidupan orang percaya tidak lepas dari penderitaan. Orang-orang percaya di sini juga termasuk anak-anak sebagai seorang remaja Kristen. Kita semua pernah mengalami masa-masa yang sulit dalam hidup. Penderitaan silih berganti, ada yang sakit, ada yang kehilangan orang-orang yang dikasihi, bahkan ada persoalan dalam keluarga, masalah di sekolah, dan lain sebagainya. Nah, penderitaan demi penderitaan ini bukanlah hal yang baru bagi kita sebagai orang percaya. Sebab Rasul Petrus dan pengikut Yesus yang lain juga mengalami tekanan dan penganiayaan karena iman mereka kepada Kristus. Surat 1 Petrus ini merupakan yang pertama dari 2 surat perjanjian baru yang ditulis oleh Rasul Petrus, ya, di dalam 1 Petrus 1 dan 2 Petrus 1. Petrus mengalamatkan surat ini kepada orang-orang pendatang yang tersebar di seluruh provinsi Asia Kecil. Ya. Nah, beberapa di antara mereka adalah orang-orang yang bertobat pada waktu hari Pentakosta. Dan orang-orang ini kembali ke kota masing-masing dengan iman yang percaya kepada Kristus. Ya, mereka kembali ke tempat
asalnya masing-masing, tetapi orang-orang percaya ini mengalami tantangan yang berat, baik itu dari kelompok Yahudi dan dari pemerintahan Kaisar Nero. Orang-orang percaya dipaksa untuk meninggalkan iman percaya mereka, meninggalkan Kristus, dan dipaksa untuk memuja Kaisar Nero. Nah, masalah, tantangan, atau penderitaan selalu ada selama kita masih ada di dunia. Kita masih hidup di dunia, pasti selalu ada tantangan, ada penderitaan, ada masalah. Nah, yang menjadi pertanyaannya ialah, ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami masalah, tantangan, siapakah yang menjadi harapan kita? Siapa yang menjadi harapan anak-anak? Ya, saat anak-anak alami masalah atau kesulitan, siapa yang anak-anak cari pertama kali? Mungkin ada yang cari mama, ada yang cari papa itu baik, ya, atau ada yang cari teman akrab. Ya, pada waktu mereka anak-anak mengalami masalah, anak-anak cari teman, ya. Nah, lalu kalau waktu anak-anak sedang galau, ya, apa yang anak-anak lakukan waktu sedang galau? Ya, apakah putar musik galau, ya, playlist lagu-lagu galau semua di HP diputar, atau asik bermain game dari pagi sampai malam, ya, main game, bahkan ada yang begadang hanya untuk bermain game. Ya, ada yang lihat-lihat, explore di Instagram, di scroll terus, ya, betah berlama-lama di Instagram. Atau waktu galau apa? Main bikin TikTok, ya. Atau ada yang biasa juga kunci kamar, menangis di kamar. Nah, mungkin memang anak-anak waktu sedih, waktu anak-anak merasa galau, ya, ada masalah, anak-anak lari ke, ya, hal-hal ini, hal-hal duniawi. Memang sedikit berkurang, tetapi itu hanya sementara. Sebab jawaban dari setiap penderitaan, setiap masalah kita bukan hal-hal duniawi tersebut. Ketika kita alami penderitaan, ya, harapan kita satu-satunya ialah Yesus. Mari kita lihat di ayat 3 sampai 6. Miss Natalia akan bacakan buat kita. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka oleh berbagai-bagai pencobaan. Nah, anak-anak, Yesuslah satu-satunya harapan kita. Kematian dan kebangkitan Yesus adalah harapan kita untuk menjalani kehidupan ini. Dia yang memberi kita keselamatan yang tidak layak untuk kita terima. Itu semua hanya karena rahmat dari Tuhan. Kita harus sadar bahwa hidup kita sepenuhnya adalah anugerah Tuhan. Pengharapan kita adalah pengharapan yang hidup. Dia adalah Yesus Kristus. Dia adalah sumber sukacita kita. Ya, sekalipun kita mengalami penderitaan, ya, kita harus ingat bahwa kita telah memperoleh hidup yang kekal di surga. Lalu anak-anak, penderitaan yang kita alami, ya, bukan tanpa tujuan. Dalam ayat yang ke-7, Miss Natalia akan bacakan buat kita. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, anak-anak, kemurnian iman kita dikatakan diuji seperti emas yang diuji dengan api. Emas yang belum murni harus dibakar, ya, harus melalui proses itu untuk menjadi murni. Setelah seorang pandai besi melihat emas itu, maka ia akan kagum dan memuji emas itu. Jelas sekali bahwa tujuan dari penderitaan yang anak-anak alami, yang kita alami, agar iman kita menjadi murni. Iman yang murni jauh lebih tinggi nilainya dari emas. Nah, anak-anak, dari firman yang kita
belajar hari ini, kita harus ingat bahwa penderitaan yang kita alami adalah sementara. Dalam penderitaan, harapan kita ialah Yesus Kristus, pengharapan akan hidup kekal. Lalu penderitaan yang kita alami adalah proses yang Tuhan izinkan untuk memurnikan iman kita kepadanya. Oleh karena itu, anak-anak, mari ketika ada masalah atau penderitaan, atau anak-anak sedang galau, gelisah, ya, anak-anak cari Yesus. Berdoa sungguh-sungguh kepadanya, serta renungkan firman-Nya setiap saat. Lalu, yakinlah dengan sungguh bahwa Yesus tetap mengasihi anak-anak. Ia mau iman percaya anak-anak dimurnikan. Yesus mau iman anak-anak kepada Yesus tahan uji. Yesus mau anak-anak setia kepada Yesus sampai kita kembali kepadanya. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kami bahwa Yesuslah satu-satunya harapan kami. Walaupun kami berada di tengah penderitaan, kami percaya itu semua untuk memurnikan iman kami kepada Yesus, sehingga benar, sungguh-sungguh kami setia kepadamu Bapa, dan sungguh-sungguh kami mengasihi Engkau. Biarlah Tuhan kiranya firman-Mu ini menjadi berkat bagi anak-anak, dan anak-anak dapat melakukannya dalam kehidupan mereka setiap hari. Ini doa kami dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Baik anak-anak, demikian firman Tuhan yang telah kita dengar, kiranya menjadi berkat untuk kita. Saatnya kita akan melanjutkan pujian kita yang berikut dengan lagu Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir, mengalir
yang membuat sukacitaku penuh. Baik anak-anak, untuk selanjutnya kita akan doakan ibadah kita yang telah berakhir. Untuk doa syafaat, Miss persilakan Miss Dian untuk membawakan kita dalam doa. Untuk Miss Dian, silakan. Oke, mari anak-anak kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu. Kami telah ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan buat firman yang telah kami dengar. Kiranya tidak berlalu begitu saja, tapi dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Waktu selanjutnya akan kami lanjutkan dengan belajar mengajar. Kiranya Tuhan yang menolong kami semua agar kami dapat melaksanakan sesuai dan seturut kehendak-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Baik anak-anak, saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita dari awal hingga akhir. Miss mengajak kita akan menyanyikan pujian Bapa terima kasih. Kita menyanyi dalam sikap doa. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Baik anak-anak, ibadah kita telah selesai. Kita akan melanjutkan aktivitas kita selanjutnya. Miss ucapkan selamat tahun baru, semangat yang baru untuk beraktivitas di tahun yang baru. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.